Oke, jumpa lagi di rapat Kabinet Bayangan dan hari ini kita mau ngecek medsos dulu, Bos. Hah? Lu kalau acara jangan Ngecek medsos mah nggak mau, takutnya kan nanti ada pengawas, kita nggak bisa ini. Masih Pak wacana. Presiden enak. Presiden punya medsos sendiri langsung komunikasi dengan platform. ku toko juga kau. Kutumbuk mulut. Action. Action aja. Gimana? Kita mau mulai kenalan dulu apa mau laporan dulu nih Udah kira-kira? laporan aja. Laporan aja Anda dulu kan kali udah ya. lama absen Anda sejak jadi PJ Gubernur. Bener, ini, karena kan? saya harus bagi-bagi tugas ya, apalagi fokus saya ini udah mau menjelang pilkada juga. Udah Ya. ngomong-ngomong soal media sosial ya, sebenarnya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, saya mau ngelaporin ini ada satu Anda polemik baca prompter yang ya di situ ya? terjadi dan menarik ya, jangan dibocorin ya. Di tengah negara tetangga kita Indonesia, nanti kita akan tanya langsung, tapi yang pasti ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sudah mewacanakan akan adanya pembentukan Dewan Media Sosial. Tujuannya sih baik ya, untuk bisa mengawal kualitas tata kelola media sosial yang ada di Indonesia. Tapi ini bikin jadi deg-degan. Jadi artinya kalau warganet main media sosial ini diawasi 24 jam atau gimana? Ya, Atau yang pastilah. selama ini pengawasannya dinilai kurang atau gimana nih? Ini masih jadi pertanyaan. Tapi yang pasti menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, wacana Dewan Media Sosial ini berangkat dari tawaran dari UNESCO dalam menyikapi fenomena media sosial yang menimbulkan kerisauan di berbagai negara. Dan tentunya pelibatan elemen masyarakat dalam dewan ini diharapkan bisa jadi kontrol nih di ruang digital nantinya. Nah sebelumnya kalau saya nggak salah dengar kayaknya Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden sempat udah ngobrol kan sama Pak Menkominfo Republik Indonesia, Yang mana? Siapa? Budi Ari. Menkominfo Republik Ini kita Indonesia. dengerin Ini aja. Budi Ari. Harmoko. Budi Ari, yang ini Budi Ari. Iya. Oh ada. Ada. Mana? Beberapa kali tuh headline juga, Menkominfo ingin mengontrol isi media, Netflix ingin disensor. Anda ini mental harmoko juga gue lihatnya kan. Coba gimana coba? Bukan dikontrol. Kita kan sekarang kan begini, modelnya lain loh. Ini UNESCO datang ke kita. Apa UNESCO hubungannya datang UNESCO ke nih? Kominfo. Candi apa gimana? UNESCO datang, dia bawa proposal sosial media council. Dewan Sosial Media. Itu Eropa, Amerika juga udah risau dengan dunia sosial media loh. Jangan dipikir kita aja. Mereka tawarin itu, jangan pakai pengawas Pak Menteri. Dewan Sosial Media. Karena mereka juga udah pusing nih ngatur ranah digital di negara masing-masing. Oke, kita diskusikan. Tapi yang pasti kontrolnya harus dari masyarakat juga. Jadi misalnya akademisi, anggota pers sendiri, masyarakat, tokoh agama. Jadi kita saling mengontrol. Jadi bukannya negara begini. Karena di negara lain juga, di Eropa dan Amerika juga udah jadi kerisauan nih. Kalau nggak ada kontrol, bukan kontrol dalam pengertian orde baru. Jadi bukan kontrol itu dalam pengertian begini. Kan juga nggak bisa dong tiba-tiba udah jadi kerusuhan, terus kita baru nyesel. Misalnya, contoh di Papua itu ketika terjadi kerusuhan karena disebarin SMS, WA atau SMS pada waktu itu harus kita matikan. Kontrol dong. Mau cukup udah rusuh terus baru kita nyesel. Seperti itu. Termasuk juga soal isu-isu. Pokoknya kita begini, berbeda pendapat apapun boleh. Yang penting jangan menghancurkan tadi sendi-sendi kebangsaan kita. Kirain jangan beda gitu. pendapatan tadi nggak? Nah kalau soal pendapatan itu soal garis tangan. Tuh, yang penting nggak boleh menghancurkan kebangsaan. Sendi-sendi kebangsaan. Tapi pertanyaan saya tuh tadi sendi-sendinya aman nggak tuh duduk di bawah begitu Pak Presiden atau Wakil Presiden? Memang inilah ya, wajah feodalisme itu belum selesai ya. Kembali lagi ke topiknya ya. Ini yang pasti Civil Society Organization ini sudah mengaku memang mengusulkan pembentukan yang namanya Dewan Media Sosial, yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network atau yang dikenal dengan SafeNet. Nah, Direktur Eksekutif dari SafeNet, yakni Nenden Sekar Arom ini juga menyebutkan bahwa awalnya usulan ini emang muncul agar ada penyelesaian sengketa di media sosial terhadap keterlibatan unsur masyarakat dan tidak dominan jadi peran pemerintah saja. Tapi yang menarik ya, SafeNet kini justru berharap bahwa Kominfo justru melakukan peninjauan ulang terhadap adanya usulan ini. Kira-kira apa nih yang bikin kayak agak-agak labil, agak-agak beda-beda gitu? Kita dengarkan dulu pernyataan yang akan disampaikan oleh Nenden Sekar Arum kepada jurnalis CNN Indonesia, Iman Nugroho berikut ini.
artinya dulu ketika ada kabar ini akan direvisi, Betul. kawan-kawan SafeNet menyambut baik. Ya, proses revisinya tentulah itu kan yang kita nantikan ya, proses revisi UU ITE itu, betul. Tapi kemudian ketika itu sudah jadi draftnya, dan kemudian gimana ini penilaiannya? Ya seperti yang kita tahu ya, sebetulnya ternyata hasil revisi keduanya kan jauh dari ekspektasi gitu ya. Masih banyak pasal-pasal bermasalah. Kemudian apa yang kami usulkan tuh ada tambahan di pasal itu adalah misalnya pengaturan moderasi konten dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu nggak ada. Jadi semuanya di bawah pemerintah. Nah itu yang kemudian nggak ada kalau sekarang ya. Landasan Dewan Media Sosial itu jadi nggak ada karena nggak ada cantolannya di undang-undang. Jadi udah nggak relevan sebenarnya. Kok bisa beda-beda gini ya pendapatnya. Tapi yang pasti wacana pembentukan Dewan Media Sosial ini disambut positif nih oleh situs mesin pencari Google. Menurut Global Health of Government Affairs and Public Policy dari Google ya, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, ada Karen Batiani menyampaikan bahwa pihaknya siap nanti untuk bekerja sama menangani disinformasi maupun misinformasi yang ada dan beredar di masyarakat. To work with all sorts of partners that would be created to make sure that we achieve our mission and that we're working in partnership with relevant stakeholders here as well. Jadi pertanyaannya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, ini kira-kira gimana ke depannya? Setuju nggak sih kalau mau dibentuk Dewan Media Sosial gitu? Kita tanyakan langsung aja ke para narasumber kita. Betul, silakan Pak. Ya udah ada ini namanya rapat kabinet ya. Kita undang dari Indonesia kan yang rame di Indonesia. Betul, Kalau langsung Menkominfo kita kita kan nggak tahu nih jangan-jangan judi online pun dilindungi. Waduh, apalagi yang sekarang lagi rame tuh ya di situs-situs X. Ini Menkominfo kita ada Menkominfo Bayangan ya. Ada Ferry Irwandi ya kan. Selamat datang Pak Menteri. Selamat datang Pak Menteri. Terima Rapat kasih Kabinet Pak Bayangan. Presiden, Pak Wapres sudah diundang. Iya mantap. Kok saya dari lantik baru sekarang diundang ya? Ya memang agak uraan kan Menteri kita. Gak apa-apa yang Kemarin kan yang menjabat ini Inaya Wahid kan. Iya. Di reshuffle. Mbak Ina di reshuffle. Kemudian juga Gus Ipang sempat juga jadi. Yang lagi rame kan di Indonesia. Betul sekali. Ini Wakil Menteri Kominfo-nya Indonesia. Ada Bang Nezar Patria. Mantap. Mana Bang? Selamat malam Pak Presiden, Pak Wakil Aduh Presiden. ngeri. Aduh aktivis kiri. Dulu tempur sama tentara Bos. Sama Harmoko. Sama Harmoko Iya. Bos. Jadi lambat laun menyerupai ya. Suruh juga kita dipanggil wamen beneran Presiden Wakil Presiden. Duduk udah lain ku tengok. Bang, dulu episode pertama Menteri Abang, Menkominfo datang. Oh gitu. Nggak ada hormat-hormatnya sama Presiden. Lu gue bubarin juga nih Presiden Bayangan. Kalau Abang ini kan agak lebih proper. Gitu. Tapi langsung kita ini aja lah masuk ke masalah baru karena ini Pak Menkominfo kita ini kan kalau di sini Menkominfo-nya itu bottom up Bang. Bottom up. Jadi yang paling rame viewersnya atau followersnya dia yang jadi Menkominfo. Nah, yang paling banyak umatnya gitu. Paling banyak umatnya. Ini mainnya banyak-banyakan ini Pak Wamen, bukan Udah cocok dong jadi ketua Dewan Masjid umatnya, Bang. jadi gimana nih Pak Wamen, Dewan Media Sosial apa barang ini nih? Kayaknya kantor Merdeka Barat ini selalu bikin kejutan-kejutan menarik buat kita. Sebetulnya kan bukan baru ya, isu soal Dewan Media Sosial ini tadi kita udah saksikan sama-sama lah. Ada teman kita di CSO yang juga mengusulkan itu dari SafeNet ya, soal Dewan Media Sosial. Terus ada juga UNESCO yang berdiskusi dengan Kominfo terkait bagaimana tata kelola konten di platform media sosial. Nah, dia memberikan beberapa contoh lah gitu. Ada satu gagasan untuk membuat Social Media Council, Dewan Media Sosial. Nah, UNESCO sendiri sebetulnya mendapat masukan dari banyak masyarakat sipil di tataran global nih, di berbagai negara yang punya problem lah dengan tata kelola media sosial ini, terutama menyebarnya disinformasi, lalu juga ada hate speech di sana dan lain sebagainya. Pokoknya problem-problem yang muncul di media sosial yang kita di sini kan juga alami gitu ya, gitu. Nah, jadi ada usulan gimana kalau kita bentuk Dewan Media Sosial. Nah,
informasi lain itu ada satu NGO CSO lah kita bilang, basisnya tuh di Inggris, namanya Article 19. Nah dia bikin tuh satu pedoman Dewan Media Sosial, Social Media Council, dan itu dipraktekkan di Irlandia. Di Irlandia, kira-kira 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu, dan Irlandia yang pertama coba menggagas itu dan membentuk itu. Tetapi sayangnya itu tidak bekerja seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena ternyata kolaborasinya ini menurut laporan yang sampai di kita, kolaborasi antar stakeholdernya itu nggak begitu harmonis lah. Misalnya? Misalnya gimana? Dicontohin nih, kolaborasi nggak harmonis itu? Misalnya hubungan mereka dengan platform. Itu ada platform tidak setuju untuk beberapa hal yang diputuskan oleh Dewan Media Sosial ini. Nah itu, dan dia kan juga nggak legally binding, dia nggak terikat hukum. Jadi putusan-putusan Dewan Media Sosial ini ya udah kayak seruan-seruan etik aja gitu, sehingga ya nggak dipatuhi kadang-kadang oleh stakeholder yang ada. Jadi ya nggak bekerja secara proper. Sekarang ada satu project lagi, bisa dibilang mungkin potensi dia untuk berhasil tuh ada tuh di Kenya. Di Kenya, namanya bukan Social Media Council, namanya itu Council for Responsible Social Media. Namanya itu hampir mirip. Hampir mirip. Kalau di Indonesia ini kan biasanya kalau tugas mengawasi ya Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri gitu, biasanya kan tupoksinya Kominfo nih. Nah dengan dibentuknya Dewan Media Sosial artinya Kominfo udah angkat tangan, udah nggak sanggup, apa gimana nih? Wah, harus ada gitu. Lebih banyak nganggur nanti main Kominfonya. Bukan saya sih yang ngomong gitu Pak, silakan Pak Wamen mungkin dijawab Pak. Kalau Kominfo sebetulnya begini, dengan gagasan ini ya, dengan pembentukan Dewan Media Sosial ini sebetulnya kan membuka ruang lebih demokratis buat masyarakat, terutama masyarakat sipil, untuk ikut mengawasi moderasi konten. Ya sebetulnya gagasan pokoknya adalah itu. Karena selama ini dianggap moderasi konten ini dimiliki hanya oleh platform, lalu juga pemerintah gitu ya. Dan rangka apa? Misalnya untuk mengendalikan konten-konten negatif gitu, pornografi, judi online. Tadi konten apa yang disuka oleh Pak Menkominfo tadi? Iya, yang itu di X banyak ya. Di X banyak. Gitu. Kebetulan kami juga agak suka lihat ya. Suka curi lihat gitu. Yang begitu-begitu, yang jadi wewenangnya government lah, pemerintah gitu. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara masyarakat sipil menganggap bahwa mereka nggak dapat porsi untuk menyatakan misalnya content moderation atau moderasi konten yang dilakukan oleh platform media sosial itu juga menyalahi beberapa prinsip-prinsip misalnya kebebasan sipil, kebebasan berbicara, atau juga mereka melakukan kritik terhadap konten moderasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi lewat satu Social Media Council atau Dewan Media Sosial ini, semua aspirasi itu bisa dibicarakan bersama-sama. Kurang lebih gagasannya seperti itu gitu. Nah, mungkin ini timingnya aja nggak pas ya, timingnya nggak pas, saya kira gitu ya. Jadi banyak orang curiga bahwa Dewan Media Sosial ini satu institusi baru lagi yang akan membungkam ya kan, take down, blokir apa semua ini. Pokoknya rejim ini akan rejim gelap nih gitu ya kan. Pokoknya main bungkam, main segala macam. Saya kira itu prasangka semua, prasangka. Gitu. Nah, sejauh apa sih sebenarnya otoritas negara dalam pengaturan media sosial ini sebenarnya? Kalau negara dalam hal ini Kominfo, kita kan merujuk kepada undang-undang. Ada undang-undang ITE di situ, ada undang-undang misalnya ya terkait dengan konten-konten pornografi segala macam itu udah jelas diatur secara hukum. Ada yang namanya misalnya judi online misalnya yang kayak tadi saya sebutkan. Kalau itu kita udah punya protokolnya gitu. Jadi misalnya konten yang isinya itu memprovokasi untuk aksi teror misalnya seperti itu. Nah ini kan harus segera ditangani. Atau ada konten yang menghasut yang bisa membuat
hubungan antar agama, antar suku memanas dan bisa menjadi konflik misalnya. Nah ini kan mesti dimoderasi gitu ya kontennya. Kalau itu kan sudah ada protokolnya lah. Maksudnya protokol di sini sudah ada SOP-nya. Itu bagaimana itu ditangani. Dan selama ini ya Kominfo mengambil peran itu berdasarkan undang-undang. Jadi tidak melakukan misalnya take down ataupun blokir tanpa alasan undang-undang itu. Jadi moderasi adalah bahasa moderat untuk melakukan tindakan-tindakan lah sebenarnya gitu ya. Paham ya. Oke, tapi kita break dulu lah, kita pengen dengar juga. Benar, sebenarnya kita pengen dengar menteri kita pandangannya gimana, karena dari tadi kalau saya lihat itu dari ekspresinya, saya kan juga merangkap pakar mikro ekspresi ya, saya bisa lihat bahwa agak-agak surem gitu ya. Tadi pas saya ngomong tuh kayak aduh deg-degan, kayaknya takut konten ini take down. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Pertanyaannya kan sangat basic gitu. Apakah kita membiarkan media sosial ini menjadi sebuah rimba belantara di mana hukum rimba berlaku? Gitu. Yang kan? Enggak kan? Ya kan udah ada aturan yang ada. Pak. Aturannya apa? Community guidelines yang Anda sebut itu. Enggak. Ya, masih di rapat Kabinet Bayangan dan berikutnya kalau tadi kita udah dengarkan komentar dari Pak Wamen dari Republik Indonesia, sekarang ini ada komentar-komentar yang juga disampaikan oleh masyarakat nih ya. Oh, bukan warga. menteri kita? Belum. Bukan, yang satu ini ada komentar menanggapi adanya polemik dari tadi wacana Dewan Media Sosial. Jadi ada yang bilang katanya ini bagus nih buat mengontrol agar bisa lebih terarah, teratur gitu ya, bisa mengawasi lah. Tapi ada juga yang bilang lebay alias berlebihan. Kita dengerin aja kali ya komentarnya. Ada plusnya, karena apa? Kita tidak bisa jadi barbar berdapat dengan orang ya. Dan kita jadi terpantau gitu kan. Ya kalau tidak ada pengawasan, jadi nanti ya itu saya bilang barbar itu kan. Jadi penipuan juga kan semarak ya kalau tidak ada diawasi. Kalau dari pendapat saya pribadi sih sebenarnya saya setuju-setuju aja ya, karena supaya ada yang biar nggak kebablasan juga sebenarnya kita bermedia sosial. Oke lah kita berhak untuk berpendapat, kita bebas untuk berkreasi, tapi tidak keluar dari koridor. Cuma sebaiknya ya maksudnya jangan lebay-lebay banget gitu loh, dikit-dikit sensor atau jadi nggak bisa bebas kayak gitu. Jadi saya setuju, tapi nggak usah lebay-lebay amat gitu loh. Kalau dari saya pribadi setuju ya melihat perkembangan zaman yang udah maju juga, terus kayak perkembangan negatifnya juga lumayan banyak gitu di samping perkembangan positifnya. Jadi ya cukup membantu buat masyarakat dan juga khususnya anak muda buat lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial. Gitu. Sebenarnya saya setuju-setuju aja, tapi mungkin untuk beberapa hal aja. Kayak misalkan sekarang kan lagi banyak kasus pornografi yang merebak ya gitu ya, mungkin sampai pembunuhan dan lain-lain. Jadi menurut saya sih mungkin boleh dibatasin, karena kan sekarang kan sosial media itu banyak ya, entah untuk posting foto, video, ataupun memang sekedar menyampaikan informasi ya. Tapi menurut saya sih kalau memang pemerintah ingin melakukan pengawasan terhadap penggunaan sosial media, mungkin boleh dibatasin dari segi umur ya. Baik, itu tadi komentarnya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Menteri dan juga Pak Wamen. Silakan. Enggak denger. Oh, pura-puranya di play. Ya oke ya. Namanya juga acting ya. Betul. Intinya jadi ada yang bilang pro karena ini akan mengawasi semuanya, baik gitu ya, bagus untuk pengaturan di media sosial, apalagi konten-kontennya juga banyak yang meresahkan buat anak-anak misalnya. Tapi ada yang bilang juga berlebihan, jangan apa-apa diatur, apa-apa di take down gitu. Oke. Jadi kita langsung ke Pak Menkominfo gitu. Pak Menkominfo, pandangannya. Pak Presiden lagi serius hari ini. Serius. Pandangannya ya. Iya. Kalau sejauh ini setelah mendengar itu ya nggak setuju lah jelas. Aduh, gua batuk bentar. Lanjut Pak. Ya jelas nggak setuju karena barangnya nggak kelihatan, yang mau diatur juga belum kelihatan, dan mohon maaf Pak Nizar, boleh saya jujur dan terbuka sebagai seseorang yang cari makan di internet ya. Ya boleh. Iya, kita belum ngerasain Kominfo hadir untuk kita. Waduh, ngeri. Iya kan? Ya, nah, belum hadir nih.
udah buat sesuatu lagi. Yang mana sesuatunya sifatnya moderasi. Kalau bahasa kasarnya pengawasan, pengaturan. Ya, yang mana walaupun ini ada naskah akademik 161 halaman nih dari UNESCO untuk rekomendasi buat Dewan Media Sosial, dan fokus utama dari rekomendasi itu kan perundungan, bullying dan lain sebagainya. Mana emang itu harus negara harus hadir dong supaya orang tidak kena itu lagi. Tapi kan kita mengacu pada ya karena basicnya saya auditor ya. Auditor dari awal harus skeptis dong. Nggak bisa dong kemakan-makan bahasa-bahasa kayak gini doang. Ya terakhir kita kemakan bahasa kayak gini jadinya UIT. Iya nggak? Yang awalnya kita taunya oh ini untuk sistem transaksi elektronik nih. Pada akhirnya peruntukannya melebar sekali. Ya. Sama kayak Dewan Media Sosial. Untuk sekarang ya saya sangat skeptis dan butuh tahu apa aja yang diatur, apa aja yang diregulasi gitu. Ditambah lagi skeptisme ini bertambah karena ini kita sebagai pengguna internet, sebagai orang yang bekerja di internet dan mengandalkan internet untuk menafkahi anak istri gitu ya. Itu ngerasa kayak beberapa hal sebenarnya bisa Kominfo lakukan tapi tidak lakukan. Misalnya? Judi online. Kalau Kominfo berat untuk ngeblokir websitenya, ya payment gateway-nya harusnya bisa dong. Oke, kalau itu masih terlalu ribet, Kominfo bisa dong manggil-manggil influencer yang promosiin. Dan itu kan banyak sekali. Oh, kok kita nggak pernah dapat order? Oh, kalau di negara kita aman, Pak. Udah aman saya, ya Pak. kita? Saya tidak pernah membatasi warga, tapi yang kayak gitu kita amankan dulu. Oh iya iya. Ya, itu mungkin Penindakan ngasih agak rekomendasi keras ya. ya. Kita, ya. Kita agak keras, kita kasih kebebasan, tapi yang kayak gitu kita amankan. Nah, seharusnya kalaupun ada, tentu dari nomenklaturnya juga harus dipikirin. Dewan Media Sosial itu terdengar represif. Kenapa nggak perlindungan? Kenapa nggak pengayoman atau hal-hal yang sifatnya mengayomi semua elemen masyarakat sesuai dengan apa yang Menkominfo Indonesia sampaikan kan tadi, supaya semuanya independen, terlibat dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita tahu banyak sekali isu-isu media sosial yang pada akhirnya berimpact pada masyarakat secara keseluruhan gitu. Dari era Arab Spring itu kan karena media sosial juga ya. Pak Jokowi bisa naik karena media sosial, ya kan? Nah, kenapa ketika makin ke sini kita udah berhadapan dengan RUU penyiaran belum kelar nih? Ya karena benar kata Pak Nizar tadi, ini tensi RUU penyiaran belum kelar. Scroll CNN kan, scroll Detik, dua berita paling bagus yang jadi referensi saya ya. Paten juga, paten juga Anda. Setelah habis jadi pemret lah kalau bisa. Beliau mantan pemret CNN Indonesia. Oh, mantap Pak. Sama Jakarta Post. Terus Pak Tasya, lah ini apalagi barang ini Dewan Media Sosial ini apalagi gitu. Dan jelas itu akan menimbulkan retensi yang besar. Kenapa sih rasa curiga lu, rasa curiga Pak Menteri lu lagi? Nggak apa-apa, biasa lu lah. Pak Menteri, ya kalau di kabinet beneran kan nggak mungkin. Iya benar. Ya kan, Pak Menteri gimana? Kenapa rasa curiga itu selalu muncul ketika pemerintah membuat sesuatu yang berhubungan dengan internet? Ya daripada percaya, mending curiga kan? Iya enggak sih? Justru saya melaksanakan hak saya sebagai warga negara untuk berlaku skeptis gitu sampai barangnya ada. Percaya terus nanti kecewa loh Pak. Oh gitu ya. Jadi skeptisnya, kecurigaannya itu karena memang harus by default aja. Enggak by default karena emang belum dikasih. Oke. Iya kan? Barang sekarang masih ini bayangin nih. Kita punya organisasi kayak BPK di Kabinet Bayangan ini. Bayangin kalau orang BPK-nya itu diminta ngaudit. Terus Pak Pres bilang, percaya aja gitu. Pokoknya konsepnya kayak gini. Ya untuk apa Bapak bayar auditornya? Oh gitu. Iya. Iya. Itu kan masuk akal ya. Maksudnya kita belum tahu barangnya dan iya urgensinya bagus. Apalagi UNESCO yang udah ngasih rekomendasi gitu. Dan memang banyak kasus perundungan di media sosial. Tapi apakah fungsinya akan sebatas di situ kan kita nggak pernah tahu. Apa kemungkinan terburuk yang Pak Menteri bayangkan dengan barang yang belum sampai ke tangan ini? Kemungkinan terburuk ya moderasi tadi. Apa? Seperti moderasi apa? Itu bahasa moderat untuk mengawasi dan menindak gitu ya? Seperti apa? Seperti apa misalnya tadi kayak tentu ini suara dari masyarakat juga ya, suara dari kreator juga yang kerja atau lain sebagainya. Sekarang semua platform itu udah punya community guide.
Ya, dengan aturan dan regulasi masing-masing supaya tahu teman-teman di setiap platform ini beda-beda. TikTok itu ketat sekali, asap rokok aja nggak bisa masuk. Maksudnya itu pasti take down. Kita live ada asap rokok itu pasti dihilangin. Jadi moderasinya udah sangat ketat sekali. Satu, kedua, Indonesia kan negara hukum dan punya produk hukum sebenarnya. Problem apa yang harus dipermasalahkan? Misalnya problem pencemaran nama baik udah ada pasalnya. Fitnah udah ada pasalnya. Konten-konten provokasi udah ada pasalnya. Nah sebenarnya kan tumpang tindih seperti ini nih, kita bingung. Sekarang sih yang sudah ada pasalnya aja kayak judi online aja. Saya ngambil sampel judi online nih. Ngambil sampel judi online selalu dibilang ya kita blok 1 tumbuhnya 1000. Ya jangan blok websitenya dong. Payment gateway-nya kan bisa. Atau kalau emang itu ribet juga entah apapun alasannya, orangnya kan bisa. Yang ngepromosiin, ayo pakai ini, itu kan influencer gede, terkenal, dan nyari daftarnya nggak susah. Sabar dulu Dinda, judi online nanti kita bahas. Iya, kayak itu kan contohnya. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya Kominfo kita udah bisa, waduh saya agak ngeri ya ngomong kayak gini. Kalau misalnya institusi pemerintah kita dalam hal ini Kominfo yang mau buat Dewan Media Sosial ngasih dulu nih hasil tugasnya nih gitu. Aku rasa masyarakat nggak akan sesusah itu untuk percaya gitu. Oh ya beneran nih, mereka punya etikat baik untuk itu gitu. Oh ini diselesain dulu. Percaya masyarakat akan mendukung kalau emang programnya kelihatan. Emang tidak lanjutnya kelihatan. Kalau kelihatan kan harus ada prototipe, harus dijalankan dulu, harus ada enforcementnya juga. Iya, gitu di program yang berbeda, nggak perlu di konsil ini. Misalnya Kominfo sekarang bikin kebijakan, operasi influencer judi online. Ditindak, ditutup akunnya gitu. Oke, kalau itu masalahnya ranah hukum, ya udah biarkan aparat hukum kita yang bekerja. Tapi kan Kominfo punya kewenangan untuk ngeblokir. Ngeblokir akunnya, take down akunnya. Ya kan? Kalau dia terbukti pernah promosi, dan gampang sekali loh. Kalau ada political will-nya. Izin Pak Wamen ini soal political will kan. Kata kawan nih Pak Wamen. Seberapa kemudian soal security council ini loh yang security council. Kadang kan kita harus ingat Perpres nomor 9 tahun 2005 tugas fungsi Kominfo. Mohon maaf, komentar dari menteri kami memang kurang moderat ya. Tidak bisa dimoderasi lagi nih. Gimana? Kita paham. Tapi saya semangat untuk melindungi anak kecil dari media sosial karena saya punya anak juga itu setuju. Dan kalaupun emang harus dibikin, pertama nomenklaturnya harus diubah lah. Jangan Dewan Media Sosial sangat-sangat tidak ini Pak. Sangat-sangat tidak bersahaja, tidak elok gitu. Kurang ramah algoritma. Iya, kurang dalam tanda kutip kurang demokratis gitu. Iya, kayak rasanya kita bakal dipentung nih, bukan bakal didukung. Terlalu departemen penerangan. Iya. Sekalian departemen penerangan aja. Lanjut lagi. Ayo Pak, monggo Pak. Yang pertama soal nama Dewan ya. Saya kira itu nama yang paling netral ya. Dewan itu justru dipakai di banyak tempat lah. Dan Dewan ini kan council ya. Jadi itu dia akan mengakomodasi banyak stakeholder lah, banyak kepentingan, banyak pihak gitu. Ya kita kenal nama Dewan bukan cuma buat Dewan Media Sosial ya, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah justru itu Pak yang saya bilang. Pers aja ada Dewan Persnya ya. Ada Dewan Pers, ada Dewan Masjid, ya kan? Ada Dewan Guru Besar, ada banyak dewan lah. Jadi nama dewan menurut saya jauh lebih netral, jauh lebih demokratis ketimbang misalnya dulu pernah ada yang mencetuskan pengawas media sosial. Misalnya gitu. Ada sebelumnya. Ya coba aja Google nanti lihat. Saya males ngomongnya ya. Tapi nanti coba Google aja pengawas media sosial itu pernah muncul gitu. Justru menurut kita kata pengawas itu lebih represif gitu dan jelas kata pengawas kan? jelas. Makanya kita nggak mau yang begitu. Pertanyaannya kan sangat basic gitu. Apakah kita membiarkan media sosial ini menjadi sebuah rimba belantara di mana hukum rimba berlaku, gitu? Yang kan? Enggak kan? Ya kan udah ada aturan yang ada. Aturannya apa? Community guidelines yang Anda sebut itu. Enggak. Apa yang mau diatur coba? Penghinaan nama baik seseorang kan udah ada dasar hukumnya yang ngatur. Kalaupun dia delik laporan kan udah ada dilaporin. Ada KUHP. Ada KUHP, ada UU ITE. Itu kan saya udah sebutkan tadi itu soal bahwa ada seperangkat aturan yang mengatur soal
media sosial itu dan menjadi kewenangan Kominfo berdasarkan hukum. Ya. Kan itu, saya sudah katakan itu. Tetapi kemudian kan ada kritik terhadap itu dari masyarakat sipil. Ya kan? Oh ini kok pemerintah sepertinya paling dominan untuk melakukan tadi apa katamu? Moderasi konten. Ya kan? Lalu kemudian untuk yang di platformnya, community guidelines-nya itu kan seperti Pak Kominfo Pak Menkominfo kita bilang ini gitu ya kan. Bayangan ya. Bayangan. Belum kalau yang asli tongkrongan masih asli ini kalau gue lihat. Iya kan, itu kan beda-beda gitu ya. TikTok punya sendiri, Facebook punya sendiri, Instagram ikut dalam grup Meta dan lain sebagainya, punya masing-masing dan ada yang sangat rigid, ada yang beda-beda. YouTube lebih gimana gitu ya, sesuai dengan karakter sosial medianya. Tapi jangan lupa community guidelines ini itu juga di beberapa tempat problematik. Karena apa? Satu, dia dirumuskan oleh global platform yang pusatnya tuh di English speaking countries. Gitu. Di mana normnya, di mana values-nya itu berbeda dengan tempat-tempat lain. Kalau community guideline disesuaikan sama negara masing-masing, Pak? Enggak, ini kan prinsip-prinsip umum yang ada di community guidelines itu disusun di English speaking countries awalnya. Tapi gitu ketika dia masuk ke satu negara, dia menyesuaikan aturan dan norms yang ada di berbagai negara. Misalnya di Indonesia nih, umpatan lokal itu nggak akan ini bisa masuk, Pak. Itu bisa? Nggak bisa. Ngomong jorok nih di TikTok, umpatan lokal nih. Misalnya, itu kena ban. Kita, mungkin Totpol udah ngerasain ketika bikin thumbnail atau judul yang mengarah bahasa Indonesia loh, itu langsung ke dolar kuning kan. Jadi nggak ada kaitannya sama, justru mereka community guideline yang ada ketika masuk, misalnya di US, tentu mereka melakukan penyesuaian dan adapt sama hal-hal yang ada di Indonesia. Dan itu, saya nggak bilang itu cukup kuat untuk melakukan proteksi. Dan benar aturan memang harus ada, tapi kan aturan yang selama ini udah muncul, itu kan sudah bisa, maksudnya kayak tadi, pencemaran nama baik udah ada undang-undangnya, ITE udah ada undang-undangnya, dan kalaupun harus dibuat Dewan Media Sosial ini, kenapa spiritnya tuh jangan cuma mengawasi dan mengatur, tapi memfasilitasi, Pak. Nah, itu yang kita rasa kurang sama sekali nih. Kita butuh difasilitasi, kita butuh di guidance, kita butuh dilindungi. Justru itu dengan media sosial maksudnya untuk memfasilitasi. Nah, gitu loh. fasilitasi itu lebih banyak dan lebih paten penjelasannya. Kita break dulu. Kita break dulu. Mau jelasin lo. Iya. Segmen berikutnya nanti kita dengar Pak Wamen. Kasih dulu break Dinda. Betapa meresahkannya beberapa waktu terakhir influencer yang terafiliasi judi online. Which is, kayak gimana masyarakat nggak skeptis ini aja. Itu nggak bisa diberesin gitu loh. Apalagi kita bikin lewat media sosial yang kita nggak tahu juntrungannya kayak gimana dan kita diminta percaya, sulit dong. Oke, mainkan kawan. Udah sering dulu. Kan ini kan soal term and condition, udah ada perangkat aturan lain. Kenapa nggak law enforcement ini aja yang dijalankan? Kalau law enforcement itu udah jelas lah, ya kan. Ini masalahnya, seperti saya katakan tadi itu ada kritik dari masyarakat sipil. Duduk udah beda nih. Ini udah beda nih. Ini nih. Pak, gua kalau lu makin depan saya ngeri, Pak. Ini tinggal. Makanya. Ayo. Jadi kan ada kritik. Satu buat platform, satu lagi buat pemerintah dalam soal moderasi konten ini. Nah, kita kan mendengar kritik itu. Di sisi kita, oke lah, pemerintah ya memang ini apalagi pejabat publik yang bertanggung jawab dengan soal ini udah digaji oleh rakyat sama macam itu kan include dengan menerima makian. Itu kan ada satu paket, ya kan. That's okay gitu, ya kan. Tapi masalahnya kan kita ingin lanskapnya kan lebih baik, ekosistem media sosial kita ini lebih baik, lebih sehat kan gitu. Nah, kita sendiri kan punya komitmen yang sama lah dengan concern yang muncul di tengah masyarakat. Nah, masalahnya itu masyarakat
yang diatur oleh community guidelines di platform ini itu menerima apa yang sudah diatur di sana. Lalu yang di sini diatur oleh pemerintah. Tetapi dua pengaturan ini belum tentu ini cocok ataupun belum tentu ini memenuhi semua aspirasi yang ada di masyarakat. Nah, lalu dengan siapa kita bicara yang mewakili yang namanya atau bisa dikatakan sebagai authority gitu ya untuk menetapkan satu ground norm gitu, norma dasar yang kita sepakati bersama kalau kita bermain di media sosial. Bayangan Abang tuh stakeholdernya siapa aja nih Bang? Stakeholdernya itu satu masyarakat sipil sehingga ada bisa wakilnya. menciptakan statuta baru nih dalam masyarakat bermedia sipil sosial. Gitu. Tapi ini terbuka ya untuk maksudnya didiskusikan termasuk dengan Ferry dan kawan-kawan atau siapapun netizen atau siapapun itu silakan berikan masukan. Siapa saja yang kira-kira representatif untuk duduk di namanya Dewan Media Sosial itu atau apapun lah namanya nanti silakan dirumuskan gitu. Dan percobaan ini, sebentar soal representasi dulu ya tadi ya. Jadi ada masyarakat sipil, ada boleh juga dari platform ya, lalu ada akademisi di situ gitu ya, lalu ada government di situ sebagai regulator, lalu ada elemen lain yang mungkin perlu dimasukkan, entah itu dari ormas keagamaan atau apa segala macam. Silakan siapa aja yang dianggap menjadi stakeholder dari yang namanya ekosistem media sosial kita, gitu. Jadi itu untuk soal representasinya. Terus tugasnya kita rumuskan sama-sama, gitu. Kita rumuskan sama-sama karena content moderation yang dibuat oleh platform community guidelines itu bagus, semuanya bagus. Tapi di situ kadang-kadang ada yang tidak tertampung juga. Saya berdiskusi dengan UNESCO ya. Berdiskusi dengan UNESCO. UNESCO mengatakan mereka juga banyak mendapat laporan adanya kesalahpahaman gitu dalam soal penerapan community guidelines ini. Misalnya satu kejadian nih, ada Komnas Perempuan yang mencoba mengupload ya konten korban bahwa dia ya mendapat kekerasan seksual segala macam. Maksud konten ini adalah untuk testimoni dari korban segala macam, tapi di ban karena dia membawa beberapa itu dan bertentangan dengan community guidelines yang tadi itu. Oh, itu yang Pak Wamen maksud belum tentu kontekstual. Yes, maksudnya itu. Dan dia nggak punya dan mereka melakukan appeal segala macam, platform nggak mau tahu gitu. Terus kemana dia harus mengadu gitu? Mungkin ke Ferry ya. Ferry mungkin bisa atur itu. Gitu. Bisa, saya bisa Pak. Iya. Nanti semua netizen kalau itu silakan kontak. Silakan kontak saya. Ferry gitu ya. Gitu. Nah jadi itu jadi apa? Jadi concern gitu kan? Jadi concern. Dan di pemerintah sendiri sebetulnya kita cuma menampung nih ya usulan dari berbagai macam pihak, lalu coba kita formulasikan lah. Ya Pak Menteri lalu mengatakan bagaimana nih kita bentuk Dewan Media Sosial. Memang betul barangnya itu belum ada, ini masih apa ya, masih gagasan lah, masih wacana gitu. Kalau dianggap nggak perlu ya nggak usah gitu. Tapi fakta bahwa ada lubang menganga dalam aturan, dalam community guidelines yang selama ini platform juga sudah lakukan itu faktanya pemerintah melihat itu ya Bang? Bukan pemerintah yang melihat itu, tapi UNESCO ada case-case di masyarakat sipil yang melihat itu, gitu. Sehingga kemudian mereka mengadukan nih gimana nih sebaiknya, bisa nggak ada satu Dewan Media Sosial lah, gitu. Nah itu dipraktekkan di Irlandia, tapi kemudian terjadi bentrok dengan platform. Platformnya merasa ya nggak diintervensi atau apa segala macam, akhirnya nggak jalan. Lalu kemudian yang terakhir ini di Kenya nih, baru 1 tahun jalan. Nah mereka ini lebih luas lagi pihak yang terlibat. Kalau di Irlandia pemerintah sama sekali nggak terlibat. Pemerintah sama sekali nggak masuk ke dalam Dewan Media Sosial yang dibentuk di Irlandia. Tadi kan di luar negeri kan ada kasus-kasus yang juga terjadi tuh, kayak nggak ketemu di tengah gitu. Nah ini success story atau kayak lesson learn yang bisa diterapkan? Saya harus katakan belum ada success story soal ini. Oh, berarti lesson learn-nya apa nih biar nanti di Indonesia bisa sejalan? Nah, gitu. semua negara-negara, tadi kan Pak Menteri juga udah bilang ya, semua jadi concern. Semua berikhtiar gimana caranya menciptakan satu landscape yang sehat gitu.
saya harus katakan secara jujur bahwa nggak ada success story untuk soal pengaturan media sosial ini. Ya, Dewan Media Sosial yang dicoba di Irlandia itu juga UNESCO sendiri mengatakan it doesn't work, gitu, ya kan? Lalu yang di Kenya itu diubah namanya bukan Social Media Council seperti di Irlandia, diubah namanya jadi Council for Responsible Social Media, gitu di sana. Nah, ini agak berjalan sih. Saya beberapa waktu yang lalu karena kita ribut bicara soal ini, saya coba pelajari gitu apa yang dilakukan di Kenya. Ya mereka melakukan pengawasan terhadap platform juga, gitu. Selain terhadap regulasi pemerintah, terus juga disinformasi yang terjadi segala macam. Jadi skupnya agak luas. Misalnya mereka menegur satu platform media sosial lah, gitu, bahwa sebaiknya mengakomodasi konten-konten seperti ini bla 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 segala macam. Lalu mereka juga mengkritik keterlambatan platform misalnya dalam menghandle misinformasi dan disinformasi. Dan itu sistemnya hanya merekomendasikan atau bisa mengenforce, Pak? Merekomendasikan masih. Dan mereka juga nggak punya kekuatan misalnya untuk memblokir, untuk apa segala macam. Enggak. Juga di Social Media Council di Irlandia mereka nggak bisa. Mereka nggak ada wewenang untuk melakukan blokir dan lain sebagainya macamnya. Dan apapun yang dikatakan oleh Dewan Media Sosial itu nggak mengikat secara hukum. Itu jadi nggak legally binding istilahnya gitu. Jadi ya kayak gitu. Sebetulnya dia lebih kepada sebuah forum etik ya. Nah sebetulnya ada syarat lain untuk bikin Dewan Sosial Media yang yang independen. Yang independen itu syaratnya negara-negara itu terbiasa dengan self regulatory body. Badan-badan yang self regulatory body itu kalau kayak kita tuh kayak Dewan Pers. Jadi ada undang-undangnya, lalu kemudian pembentukannya itu dilakukan secara independen oleh komunitas yang diatur itu. Misalnya pers. Pers sendiri yang membentuk yang namanya Dewan Pers. Pemerintah nggak campur tangan. Mereka yang bikin panselnya, mereka yang memilih orangnya segala macam, kemudian terpilih dilaporkan ke pemerintah. Pemerintah hanya memberikan supporting sistemnya aja untuk operasional segala macam. Semua keputusan, semua regulasi yang dibuat, Dewan itu yang kemudian mengerjakannya dan itu mengikat komunitasnya. Itu yang disebut dengan self regulatory system, gitu ya. Nah di Irlandia Dewan Persnya begitu, self regulatory system itu udah berlangsung. Ada banyak aturan-aturan badan-badan yang bergerak dengan self regulatory seperti ini. Nah cuma untuk Dewan Media Sosial dia belum. Mereka lagi mengevaluasi itu. Saya nggak bilang gagal sepenuhnya. Mereka mengevaluasi itu mungkin ada dalam bentuk lain, tapi kita belum tahu. Sampai hari ini nggak ada informasi soal itu. Yang di Kenya boleh silakan search di Google, pelajari gitu kan, bagaimana cara mereka bekerja. Nah di Indonesia ini masih lontaran, ya masih lontaran. Mungkin juga di tempat lain berpikir juga bagaimana sih caranya menampung suara-suara masyarakat sipil, netizen, segala macam atas konten moderation yang terjadi bukan cuma oleh pemerintah tapi juga oleh platform. Gitu. Ini gimana Fer? Ini juga mempertanyakan dominasi dari platform juga ternyata. Menarik sih kayak tadi Pak Nizar bilang masyarakat bisa ngadu ke Ferry, which is true. Mereka ngadu ke saya Pak. Iya. Dan mereka ngadu mungkin Mbak Budi, Bang Budi sama Bang Ari juga tahu betapa meresahkannya beberapa waktu terakhir influencer-influencer yang terafiliasi judi online. Which is kayak gimana masyarakat nggak skeptis ini aja, itu nggak bisa diberesin gitu loh. Apalagi kita bikin lewat media sosial yang kita nggak tahu juntrungannya kayak gimana dan kita diminta percaya sulit dong. Iya. Iya. Makanya kalau dibilang nanti ngadu ke Ferry, oke silakan. Dan selama ini emang sudah mengadu ke saya karena fungsi ini tidak jalan. Beres belum tentu ya. Iya, dan dulu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan pejabat, iya kan? Saya bukan menteri, bukan wakil menteri. Cuma di sini saja saya jadi menteri. Gitu kan? Jadi sebenarnya Pak, yang kita suarakan itu adalah ada satu nih, ketika itu dibentuk, pertama yang kami butuhkan itu, yang selalu dikeluhin sama konten kreator. Coba Bapak tanya konten kreator atau semua pelaku sosial media, mereka merasa kita selama ini ngerasa apa yang kita buat itu dibatasi. Itu yang perasaannya, mau itu benar atau enggak ya. Apa itu. Kita buat, kita diregulasi A, kita diregulasi B, kita diregulasi C, kita kena tax.
kita masuk galpot dan lain sebagainya. Nah, ditambah RUU penyiaran kemarin sempat rame. Nah, ada sentimen yang sangat-sangat sensitif. Ketika kita tahu, apalagi bahasa yang keluar itu Dewan Media Sosial gitu, yang mana dalam peruntukannya itu akan jadi sangat lebih baik ketika memang dalam isinya kita dijelaskan urgensi perlindungan dan proteksi kepada korban-korban bullying. Dan fokus di situ aja dulu sebenarnya. Karena pada akhirnya orang Indonesia punya apa lagi selain internet? Kami punya apa lagi selain internet? Reddit diblok, Tumblr diblok, nah Twitter juga katanya mau ditutup. Nah, hal-hal kayak gini susah untuk membuat masyarakat coba masyarakat mengerti. Tapi sampai sekarang kita belum dikasih tahu nih, kenapa kita harus mengerti. Dan hasil dari kita mengerti itu apa. Gitu. Nah, itu yang mungkin jadi urgensi juga kalau memang Dewan ini tetap mau dibuat. Artinya, bagus kalau tadi Pak Nizar ngejelasin ada keterlibatan dari semua shareholder ya, sama semua orang stakeholder gitu. Sama masyarakat, sama kreator, sama untuk bikin kalau memang Dewan Media Sosial ini bisa memberikan lebih banyak manfaat daripada mudarat, ya tentu semua pihak akan mendukung. Yang penting poinnya jelas apa. Dan kalaupun ternyata setelah rilis poinnya tidak cocok nih, ya tentu ruang kritisi itu masih ada kan. Jadi sebenarnya ya it's a fair game gitu loh. Kalau emang mau dibuat ya kita buat. Tapi ya buatlah emang benar-benar semangatnya itu bukan regulasi atau moderasi harusnya. Kalau menurutku semangatnya itu proteksi. Kalau menurut Pak Menkominfo gimana kalau negara misalnya langsung kontrol atau misalnya menekan platform digitalnya untuk lebih ketat dalam mengenforce hal-hal yang tadi punya celah-celah dan bolong-bolong tadi, menurut lo gimana? Kementerian Komunikasinya, yang IT-nya menekan platformnya untuk maksudnya bikin aturan. Komitmen platformnya untuk lebih ya tentu itu hal yang bagus lagi. Ya kan. Kalau platformnya itu berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang etik atau kayak tadi misalnya ada testimoni korban gitu, tinggal dilaporin dan si platform ini, si sosial medianya bisa memfasilitasi itu dengan baik gitu. Ya tentu itu yang kita harapkan dari pemerintah kita kepada platform. Kalau emang itu yang terjadi. Kalau memang itu yang jadi problem selama ini. Karena kan ada hubungan antara pemerintah sama platformnya ya. Nah harusnya ketika fungsi ini berjalan, tentu dengan adanya fungsi ini berjalan dengan baik, kita nggak perlu lagi dong untuk buat satu lembaga independen lagi atau lembaga ini lagi. Kalau ini fungsinya emang berjalan dengan baik kan. Kenapa nggak dikuatkan ininya dulu nih kalau problemnya kayak tadi gitu. Dan menurut lu bargaining pemerintah ke platform cukup tinggi apa? Sejauh sebaliknya? Ini ya, aku nggak tahu karena aku bukan orang pemerintah lagi. Ini kita bicara logik saja, sebelum kita tanya beneran. Karena aku bukan orang pemerintah lagi. Kan Menteri Menkominfo bayangan. Oh iya, tapi di Indonesia kan saya PNS dulu. Iya. Lu jangan terlalu bayang aku buka CV sih. Dikejar orang pajak nanti. Jangan. Udah. Ya, bargaining antara pemerintah sama platform. Jadi selama ini ngobrol sama orang YouTube yang Asianya, yang tadi kan Google sendiri kan menanggapi ini dengan positif kan. Artinya sebenarnya bisa. Mungkin menurutku sebagai netizen nih, awam sebenarnya bisa. Tapi ya gimana proses itu bisa ketemu di tengah aja. Soalnya so far YouTube itu dengan IRS aja, US, itu mereka bisa deal gitu loh. Jadi tahu nggak sebenarnya kalau penonton kita dari US, itu kita bayar pajak loh ke Amerika. Jadi sebenarnya selama ini aku lihat, tapi tiap platform beda. Kayak Twitter mau diregulasi sulit banget. Ya kan, Twitter mau diregulasi sulit banget. Tapi kan Twitter ternyata beberapa studi case yang aku lihat akun itu bisa di take down karena permintaan regulator gitu. Beberapa akun kan take down karena itu ya, karena memang akun itu salah kan. Berarti kan ini fungsi itu bisa dijalankan. Kalau emang dijalankannya dengan baik ya orang nggak akan protes kok. Kalau regulasinya berjalan dengan oke juga orang nggak protes gitu. Concernnya apa, masalahnya apa, ini selesai. Akhirnya orang bakal trust aja. Mau regulasinya kayak gimana, ya udah. Kominfo udah ngejalanin fungsinya dengan baik, ya kita believe gitu. Nah, tapi yang titik awalnya belum muncul ya susah untuk kita langsung gitu. Itu sih. Dinda, kita break dulu gimana? Kita break dulu sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Wamen.
dari Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Rapat Kabinet. Kalau dia nggak peduli dengan aturan-aturan yang disepakati sebagai konsensus nasional Republik ini, apakah kita biarkan? Kalau kita biarkan, berarti kita nggak berdaulat sebagai negara, kan begitu. Ya, cocok juga Abang jadi Menteri Pertahanan. Ya, masih di Rapat Kabinet Bayangan. Ini kayaknya perbincangan di jeda tadi lumayan cukup menarik ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Menkominfo langsung bisa ditanggapi oleh Pak Wamen nih. Ada beberapa hal katanya. Yang penting tuh ada buktinya dulu katanya, baru bisa nanti direspons dengan baik political will-nya. Terus juga ya itu tadi hal-hal yang bisa menenangkan dulu deh biar kita benar-benar bisa percaya gitu. Kalau ini itikatnya baik. Oh iya, kalau itikat baik, saya garansi 100% baik sih. Mantap. Ya, 100% baik itikatnya. Jadi nggak ada itikat di luar itu misalnya untuk melakukan pembungkaman, itu nggak ada. Bahkan terlintas pun nggak gitu loh untuk pembungkaman. Jadi niatnya itu memang satu mengakomodir yang tadi itu. Gimana komplain-komplain itu bisa kita bicarakan, lalu kita bisa istilahnya setting the norm bareng-bareng gitu loh. Apa ini gimana sih aturan mainnya? Segala macam. Ya, misal kita mau bikin kode etik media sosial gitu yang bisa dipatuhi oleh semua. Ya kan? Belum ada itu Bang ya? Belum ada, dan tapi siapa yang berwenang bikin itu? Ya kan? Ya netizen kan harus diajak bicara misalnya. Netizennya banyak pula nih, siapa yang bisa merepresentasi netizen segala macam. Nah, ini kan mesti ada satu arrangement lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, pemerintah dalam hal ini memfasilitasi aja, memfasilitasi gitu. Jadi nanti silakan begitu itu jadi, ya itu bergerak sendiri. Seperti sikap pemerintah dengan Dewan Pers gitu. Bahkan Dewan Media Sosial mungkin lebih merdeka ketimbang Dewan Pers, saya kira itu. Karena dia berdiri sendiri, kalau perlu ya nggak ada dana dari pemerintah gitu untuk biar independen ya. Biar independen habis gitu. Iya kan, cuma dia berwibawa. Karena dia kalau untuk menjadikan lembaga itu berwibawa, maka kita harus taruh person-person yang otoritatif di situ. Iya kan? Siapa yang otoritatif? Ya ini sesepuh-sesepuh buzzer juga harus dilibatkan. Sesepuh buzzer, mau apa segala macam gitu. Pokoknya istilahnya apa? Buzzer senior ya. Buzzer senior. Ya, buzzer senior ini perlu juga Bang. Nah, paling enggak orang-orang yang dipercayalah oleh publik ya. Satu, integritas moralnya dianggap bagus, terus dia independen. Saya tadi mencatat concernnya Pak Wamen soal kekhawatiran Pak Wamen soal platform ini yang tidak kontekstual dengan konteks lokal, situasi di lokal gitu. Nah, di Indonesia itu kan misalnya di sebuah daerah nih ada pembangunan jalan, gedung segala macam, kan banyak kontraktor yang ikut tuh bangun itu. Nah, pemerintah daerah ini biasanya kasih nilai kontraktornya. Oh, ini kontraktor bagus, kontraktor jelek gitu kan. Kalau yang jelek besok perlu peningkatan, kalau bagus harus dipertahankan, dikasih bonus segala macam gitu. Kalau platform yang beraktivitas di Indonesia itu ada penilaiannya nggak sih? Ada performance appraisalnya nggak nih? Kalau itu kan berarti kan masuknya Perpres 54 tuh 2010 kalau masalah subkon, masalah vendor. Dia beraktivitas di Indonesia. Auditor dia. Apa? Bawahannya udah mau audit aja Bang. Maksudnya misalnya nih, aduh Twitter ente ini kenapa sih biarin ini tiba-tiba gitu. Kok community guideline lu nggak efektif nih? Kalau melanggar community guideline sendiri ini. Kenapa sih video-video lu yang terlalu sering menyebabkan orang senang ini kenapa nggak di take down gitu misalnya? Nah, karena kita juga menghormati kebebasan mereka membuat community guidelines-nya dengan yang penting itu disetujui dengan usernya kan. Ya seperti tadi Ferry jelaskan, kalau kita mau masuk kita harus centang dulu kan. Berarti kita setuju dengan semua yang ada di situ. Dan negara sama sekali nggak ada urusan di situ. Tidak ada, itu community guidelines memang dibuat. Cuma kan perumusannya kan oleh si platform. Nah, maunya kan platform ini juga ngajak lah bicara misalnya katakanlah bukan Dewan Media Sosial, katakanlah X apa gitu yang musrembang gitu ya, atau apalah gitu
ya musyawarah desa atau apa macam gitu. Ini cocok nggak nih segala macam kalau kita bikin begini? Community guideline gue cocok nggak gitu ke cocok nggak segala macam gitu kan? Secara universal saya kira semua bisa kita terima, ya kan? Tapi kan ada beberapa yang sangat kontekstual dengan lokal kita lah, gitu ya. Ada yang mungkin kita misalnya masyarakat Indonesia yang religius misalnya, kalau soal menghina agama tuh gimana misalnya gitu, ya kan? Nah, kalau apa gitu kan, kalau norma barat itu bebas aja lo mau bilang nabi ini apa segala macam, tapi di kita kan nggak boleh kayak gitu, karena bukan apa-apa norma kita gitu ya, norma kita, dan itu memancing keributan. Tapi mungkin ya maksudnya kan? Pak Presiden saya ini juga ada evaluasinya nggak sih Pak Wamen? Iya, apalagi saya mau kan, jawab soal evaluasi itu. Nah, jadi kita, nah jadi soal evaluasi itu kita punya jalur koordinasi dengan yang namanya platform ini untuk penanganan konten-konten negatif. Jadi misalnya juga soal misinformasi, disinformasi, termasuk juga judi online. Itu setiap bulan mereka report, misalnya Facebook misalnya, mereka udah take down berapa banyak. Lalu kemudian TikTok, dia sudah men-take down berapa banyak. Lalu itu kita tabulasi. Jadi dalam 1 bulan ini, ternyata platform ini bisa men-take down sampai 0 yang namanya konten-konten judi online. Nah, kita kabarkan tuh waktu dalam pertemuan dengan platform, wah ini nih, contoh dong platform ini gitu ya kan, 0 dia soal ini segala macam, kita harus ini, wah nanti mereka tepuk tangan gitu ya kan. Ente mana ada iya gitu, ya, jadi gitu, jadi mereka juga melakukan ya moderasi konten berdasarkan community guideline-nya, dan mereka report juga yang soal begini-begini nggak sesuai dengan community guideline kami sudah ban berapa akun-akun itu, banyak ya buzzer ya, akun robot ya segala macam memang digunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab lah gitu ya untuk soal itu ada, tapi kita nggak bikin nilainya, jadi nggak misalnya ini dapat nilai berapa sama macam, enggak lah, lebih kepada dialog aja lah. Ini kan sifatnya kerjasama kita dengan platform-platform ini ya. Jadi meskipun nilainya jelek dan tidak tanggap dalam enforcement gitu, Menkominfo nggak bisa mengenforce untuk misalnya sejauh ini kita tutup Twitter, kita tutup Instagram misalnya gitu. Ya celakanya misal itu nggak terjadi gitu. Jadi semuanya itu sangat baik, kolaborasinya itu sangat baik. Bagus sekali menurut saya, mereka semua mencoba comply lah dengan peraturan-peraturan yang ada. Platform ini menurut saya mereka punya etiknya sendiri dan mereka komit, mereka profesional gitu ya. Kita juga dialognya tuh enak gitu loh dengan mereka. Gitu. Termasuk yang baru-baru ini lagi rame juga nih Pak tentang media sosial X, ini kan juga menyatakan dengan lantangnya bahwa memperbolehkan yang tadi konten-konten berbau pornografi, walaupun Pak Menteri juga udah sempat bilang bahwa ayo tegas ditutup. Ini jadi kelanjutannya gimana tuh Pak? Oh iya, ya kalau itu melanggar undang-undang kita akan ambil tindakan tegas gitu, akan ambil tindakan tegas ya, itu kan ada step-stepnya, disuratin, diperingatin, soalnya kalau enggak ya ban. Kalau dia nggak peduli dengan aturan-aturan yang disepakati sebagai konsensus nasional Republik ini, apakah kita biarkan? Kalau kita biarkan berarti kita nggak berdaulat sebagai negara, kan begitu. Ya cocok juga Bang jadi Menteri Pertahanan. Periode besok. Fer, udah cukup berdaulat gak kita menurut? Saya kira ya, lupa saya menteri. Ente menteri bos. Sebenarnya kan balik lagi, ya kita tunggu penggarapannya kayak gimana gitu loh. Balik lagi kan dari tadi ditanya juga bukannya tidak setuju atau menolak keras, kita kan skeptis dan seharusnya memang seperti itu ya. Setiap aturan, setiap regulasi kan kita harus tanya dulu kemana arahnya dan apa yang, dan Pak Wamen kan dari tadi udah menegaskan berkali-kali ini bukan soal pembungkaman, ini bukan soal pembatasan kebebasan berpendapat, itu kan udah jadi sinyal positif sebenarnya. Karena balik lagi nanti apa yang dirumuskan dalam lembaga ini ketika berdiri, bentuknya entah lembaga, bentuknya entah dewan, kita nggak pernah tahu. Intinya kita udah diberi kesempatan untuk ngomong langsung concern nih. Concern kita apa, yang jadi kebutuhan kita apa, yang jadi masalah kita apa, pro kontranya apa. Ya, kalau terkait Dewan Media Sosial ini ya jelas
tentu ketika ini jadi, ya kita berharap punya azas manfaatnya lebih besar untuk masyarakat. Karena belakangan aturan atau regulasi, kita sama-sama tahu, belakangan aturan dan semua regulasi yang diproduksi baik di legislatif ataupun eksekutif, ini sifatnya itu ya udah regulasi yang mengatur. Nah, kayak kemarin yang kita bahas di RUU penyiaran juga, kita tuh kadang butuh fasilitas juga sebagai masyarakat. Kan kita ada hak, ada kewajiban sebagai warga negara. Iya, tentu kewajiban kita mengikuti aturan perundang-undangan yang ada dong, aturan hukumnya. Nah, kita tuh nggak kekurangan aturan sebenarnya, kita kekurangan wadah gitu loh. Itu yang pemerintah harus paham, kalau sebenarnya KPI jangan dihitung by aturannya jadi. Output itu nggak itu, tapi seberapa berdampak aturan itu buat kebermanfaatan masyarakat. Banyak aturan yang tidak populer tapi bermanfaat. Nah, itu kan bisa dijelaskan sebenarnya. Dan kadang ya sebagai seorang regulator, pemerintah harus ngambil sebuah kebijakan ataupun tindakan yang mungkin tidak populer di masyarakat, tapi ada manfaatnya. Nah, kadang kita sudah sulit sekali menemukan hal-hal seperti ini. Dari semua perbincangan di sosial media yang ada. Makanya yang masih ganjelan Anda apa kalau di dunia digital dan sosial media kita? Iya, yang dua yang paling baru ya, penyiaran sama BP Tapera kan. Nah, oke. Kenapa Bang Bud agak ngerem itu? Gua agak memprediksi yang kedua tadi ya. Ya, itu kan seminggu ini kan. Ya itu kan rame juga, dan kita juga berusaha untuk tahu nih gitu. Kadang itulah yang sering aku jadiin analogi lah ya. Yang di Totpol berkali-kali aku bilang aturan ganjil genap gitu loh. Kita diatur dengan peraturan ganjil genap. Tapi nggak ada peningkatan transportasi publiknya nih. Jadi ya aturan selesai. Padahal semangat dari aturan itu kan bikin orang nggak naik mobil lagi, beralih ke transportasi publik. Tapi kenapa selesai di aturannya dibuat gitu loh? Peningkatan masifnya belum ada. Nah, itu yang bikin banyak masyarakat itu mengkritisi, dan kadang kritiknya santun, kadang kritiknya baik, kadang keras, kadang sangat keras. Tapi kritik is kritik gitu loh. Di negara demokrasi itu kan kemewahan ya. Maksudnya bukan lagi kemewahan gitu loh. Itu seharusnya jadi basic fundamental dari negara berdemokrasi. Kalau untuk hal-hal yang udah lebih terbuka dan kita tahu pergerakan pemerintah untuk menindak gitu misalnya ya, judi online lah let's say gitu ya. Itu Pak Menteri masih merasa bahwa ini udah butuh on the track, jalurnya udah baik dan enforcementnya udah cukup bagus, atau kayaknya nih ada sesuatu yang perlu kita kritisi juga, tapi lebih paten, lebih asik di segmen berikut kita jawab. Oke. Baru mau dijawab ini. Kita break dulu. Yang ditakutkan adalah para pelaku penggiat media sosial, suara mereka dibatasi. Dan akhirnya jadi konflik of interest aja antara, oh ini ada kepentingan atau enggak. Enggak semua orang di media sosial mendukung pemerintah. Tentu ada oposisi dong. Ya, kita masih di rapat kabinet bayangan. Tadi terakhir mengarah kepada Pak Menteri. Ya, ganjelan kan tadi kalau dalam media sosial nih Pak Menteri. Ini kan barang masih dalam pikiran nih Pak Menteri kan. Tapi kan barang-barang yang udah lahir beranak pinak ini kan juga banyak juga yang harus kita ini kan. Coba Pak Menteri ada concern apa nih? Mumpung ada Pak Wamen nih kan. Tadi kan Bang Budi nanya, Pak Wapres kan nanya, deket banget soalnya. Biasanya pakai bank, pakai link. Bang Budi kan nanya, Kominfo udah menjalankan fungsinya nggak untuk yang judi online? Kita bilang mereka nggak kerja atau Kominfo nggak kerja, ya nggak bisa juga. Toh ya ribuan situs diblok kan. Nah justru sekarang itu yang jadi concern adalah ya balik ke tadi lagi, layanan pengaduan kita kemana sih? Kita harus ngomong ke siapa sih, tindak lanjutnya gimana? Sementara kan ada proses nih, di proses berbagai hukum atau di take down konten gitu. Karena kan Kominfo kan punya kemampuan sebenarnya. Aku nggak tahu Pak, mohon koreksi kalau misalnya oh ini akun dianggap bermasalah dan dinonaktifkan kayak tadi yang SMS dan WA yang dijelaskan Pak Budi Ari. Nah, kalau misalnya dewan seperti itu ada, dewan media sosial, katakan namanya dewan media sosial, harusnya jadi lembaga tempat kita ngelapor hal-hal kayak gitu nih. Karena kita nggak punya power, sebagai seorang sipil kita nggak punya, yang terbaik yang bisa kita lakukan kan bersuara. Pada akhirnya kita nggak bisa mengintervensi sesuatu, melakukan sesuatu atau mengambil tindakan langsung gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah
berbicara, apalagi konten kreator di sosial media yang mereka bisa lakukan itu gitu, karena mereka nggak punya alat hukum, mereka nggak punya, kalau kata teman-teman progresif ini kan, kita bukan pemegang alat produksi gitu, ya kan, maksudnya hal-hal kayak gitu. Nah itu yang harusnya jadi wadah, kalaupun ada wadahnya yang nantinya dibuat, yang jadi fasilitas masyarakat nih, karena kita coba untuk bigger picture. Media sosial benar. Media sosial itu punya potensi untuk destruktif sekali atau menguntungkan sekali. Nah, destruktif sekali beberapa konten itu kan memang arahnya nggak benar ya. Kayak kemarin ada KS dari ibu ke anaknya gitu yang mengituin anaknya, dan kekerasan seksual. Iya, kekerasan seksual, dan beberapa konten-konten lain yang emang seharusnya diregulasi hal-hal kayak gini. Yang ditakutkan adalah para pelaku pegiat media sosial, suara mereka dibatasi dan akhirnya jadi konflik of interest aja antara ini ada kepentingan atau enggak. Enggak semua orang di media sosial mendukung pemerintah. Tentu ada oposisi dong. Nah, yang kayak gini nih, kita masih difasilitasi atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Haruskah dewan ini ada? Dan kalau misalnya dewan media sosial nih keluar dan muncul dan bilang inilah success story-nya, inilah concern-nya, ini loh yang kita beresin. Aku kira juga masyarakat kan nggak punya kepentingan politik ya. Ya, masyarakat berbicara sesuai dengan kebutuhan basic need-nya mereka gitu. Ketika mereka ngelihat itu produk bagus, barang ini baik, ya pro kontra pasti ada gitu. Pasti ada yang pro juga, pasti ada yang kontra. Tapi kalau kita lihat barangnya aja udah nggak bagus nih awalnya, ya susah untuk berharap orang pro. Nah, kalau buat sesama content creator nih Pak Menteri, yang kira-kira perlu dipites-pites sedikit nih yang macam gimana oleh misalnya nanti kalau Dewan Media Sosial ini ada, kalau pemerintah punya regulasi. Nah, semua kan banyak scam, banyak fraud, banyak penipuan yang terjadi di media sosial ya. Dan itu apalagi era pasca pandemi kita tahu banyak case by case. Di mana orang-orang melakukan tindakan kriminal, orang-orang melakukan penipuan, orang-orang mempromosikan sesuatu yang ilegal, sesuatu yang nggak bisa diatur hukum. Nah sebenarnya ada skeptisme yang muncul dari masyarakat karena selama ini orang-orang seperti ini itu tidak mendapatkan tindakan. Sampai dia melakukan sesuatu yang sangat parah sekali, barulah bunyi gitu. Nah sementara di other hand, orang-orang yang sebenarnya kita tahu, ya udah gue ngebuat nih konten, gue ngekritik atau gue ini, dan ya kayak Mas Haris Azhar kemarin kena, ya kan, dia bikin podcast, dia mengkritik dan akhirnya untungnya di pengadilan kan terbukti tidak bersalah. Nah itu yang aku narik ini ya, hipotesis kenapa orang-orang skeptis dengan hal-hal kayak gini ya karena itu yang ada di publik dan dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah kalaupun harus ada, mestinya yang kayak gini-gini nih yang diregulasi nih, ini yang udah jelas-jelas, ini bakal nipu nih, ini ngepromosiin sesuatu yang ilegal nih. Katakan dulu binary option itu kan ilegal gitu, udah jelas-jelas ilegal gitu. Nah ini yang harusnya di take down, atau misal judi online yang jadi meresahkan masyarakat banget, karena dalam aspek ekonomi ini kan udah merugikan banget nih, volume transaksi ini udah jadi obstacle banget. Ini kan juga merugikan banget. Satu aja seruan dari Kominfo secara resmi dan official, influencer, personal yang melakukan promosi kepada situs judi online, satu aja pengumuman akan menerima konsekuensi take down akun. Aku kira itu aja udah sangat berdampak gitu. Quite enough ya. Itu udah, dan masyarakat itu kan nggak selama-lamanya iman lah ya. Iya, itu udah bare minimum lah. Iya. Nah itu aja dilakukan, itu pasti diapresiasi kok. Baik. Satu postingan konten atau satu sosialisasi gitu, satu video yang menjelaskan bahwa ada konsekuensi ini dan tindakan ini yang dilakukan. Jadi kan ketika kita membuat sesuatu, ketika kita seorang regulator, kita seorang pemerintah kan step by stepnya harus dipikirin, termasuk PR-nya, termasuk komunikasinya nih. Problem dari pemerintah kita adalah kadang bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan itu nggak tepat sasaran gitu. Ada sentimen yang terlewatkan gitu. Nah ini juga yang seharusnya jadi evaluasi, dan opsi yang lain adalah test the water dulu. Maksudnya jarang kan kita ngelihat output atau kebijakan pemerintah itu yang sifatnya percobaan. Kecuali yang emang ngurus jalan atau apa ya. Misalnya kayak percobaan fungsi Dewan Media Sosial yang nantinya dievaluasi bersama selama 6 bulan. Sukses atau enggak? Kalau nggak sukses ya ngapain diterusin? Kalau sukses dan ngasih manfaat, ya why not? Nah hal-hal kayak gitu yang seharusnya diberesin.
Pak Wamen terakhir untuk menyapu Dewan Media Sosial ini. jangan menyapu kritik tapi menanggapi kritik termasuk tadi tuh kasih komitmen-komitmen yang lebih konkret lah. Karena di kalangan kita content creator juga yang brengsek kan juga banyak gitu kan. Iya, yang memberikan dampak negatif. Iya. Nah, haruskah bagaimana pengendalian atas ini gitu loh. Dan bagaimana seberapa kuat mungkin dan regulasinya ya seberapa- Pak? iya. Karena dasar hukumnya kan ini apakah masuk nanti di revisi kemarin kan soalnya nggak ada nih Iya. Pak kalau bahas dalam media sosial. Semuanya atas UU nama kebebasan dan hak asasi. Aman lah semua. Udah bungkus nih Pak. Gimana Iya Pak kan? Wamen terakhir Pak Wamen? Ya saya berterima kasih dengan beberapa usulan dari Pak apa tadi? Menteri Kominfo. Menkominfo. Bayangan kita ini, saya kira banyak ide-ide yang menarik ya, yang bisa dipertimbangkan gitu. Tapi sekali lagi saya lihat memang ada trust yang kurang lah gitu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu wajar aja di dalam negara yang demokrasi. Ada kritik, ada kecaman, ada ketidakpercayaan terhadap satu kebijakan publik yang dibuat, itu wajar aja. Tapi masalahnya sekali lagi Dewan Media Sosial ini kan masih diskursus, masih wacana gitu. Dan ini belum ada eksekusi apapun, ini baru istilahnya baru ngomong-ngomong doang gitu ya, baru ngomong-ngomong doang, mempertimbangkan apa yang terjadi belakangan di lanskap media sosial kita hari ini. Ya ada macam-macam kasus, tadi udah disebutkan, dari perundungan sampai dengan penipuan, dari judi online sampai dengan kekerasan seksual, semua itu kan dark side of social media. Iya kan? Tapi banyak benefit yang lain yang luar biasa kalau kita lihat manfaat media sosial ini buat edukasi misalnya. Banyak orang bisa belajar sendiri skill-skill yang nggak mereka dapatkan di pendidikan-pendidikan yang formal gitu ya, dan justru itu yang membantu kehidupan mereka pada era-era ini ya. Jadi saya kira kita memaksimalkan manfaatnya, meminimalkan risikonya. Nah, jadi Pak Wamen supaya lebih maksimal lagi, karena Pak Wamen ini atensinya bagus banget nih. Kita harus tambah satu segmen lagi. Karena saya salah tadi, ternyata bukan segmen terakhir. Nah, kita break dulu di lagi. Oke, kasih dulu break. Enggak, kalau itu sih saya against lah ya. Menurut saya tuh masa liputan investigatif nggak boleh, itu harus ada penjelasan ya kenapa. Apa gitu loh. Liputan investigatif yang seperti apa? Kalau liputan investigatif untuk kepentingan publik, saya kira kenapa harus dilarang?